Hai guys, Assalamualaikum. Sebuah fenomena yang terjadi di kalangan sebagian umat Islam sekarang adalah tatkala mereka mendengar kata syariat, thariqah, dan ma'rifat. Kala mereka mendengar ketiga kata ini, seolah-olah di pendengaran mereka, di pikiran mereka, adalah sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang menyeramkan, bahkan menakutkan. Menurut saya hal ini wajar terjadi. Mengapa? Karena pembelajaran selama ini tentang syariat, tentang hakikat, tentang makrifat, seolah-olah pembelajaran di antara mereka itu terpisah. Bukan sebuah satu kesatuan. Bahkan ada yang menyembunyikan, ada orang yang menyembunyikan ajaran tarekah kepada umat dengan alasan yang nggak sampai umur lah, masih anak-anak lah. Terbukti ada yang mengharamkan, ada kelompok yang mengharamkan anak-anak itu belajar kitab Al-Hikam. Sebuah kitab yang notabene mempelajari tentang tarekah. Mengapa dilarang? Apakah salah kalau mereka belajar sejak dini? Kapan lagi? Kapan waktunya? Menunggu setelah dewasa? Terlambat dong. Ya ini salah satu sebab mengapa setelah kita mendengar tarekah, syariat, dan ma'rifat seolah-olah sebagai sesuatu yang sakral banget, bahkan sangat menyeramkan dan menakutkan. Padahal kalau kita gabungkan antara syariat, hakikat, dan ma'rifat berada dalam satu pembelajaran secara berkala, beruntun, maka akan terlihat makna yang jelas hubungan di antara mereka. Bahkan tanpa disadari kita telah melakukan tarekah itu sendiri, telah melaksanakan syariat tarekah itu sendiri. Baik, mari sekarang kita gabungkan ketiga elemen itu tadi, syariat, hakikat, dan makrifat. Tapi sebelum menggabungkan ketiganya, terlebih dahulu kita bahas makna atau pengertian satu persatu. Yang pertama, syariat. Syariat dalam konteks Islam adalah sesuatu yang berisi hukum dan aturan Islam yang wajib dilakukan oleh pemeluknya. Itu syariat. Saya ulangi, menurut konteks Islam, syariat adalah sesuatu yang berisi hukum dan aturan Islam yang wajib dilakukan oleh penganutnya. Kemudian yang kedua, tarekah. Tarekah dalam bahasa Arab berarti jalan atau metode. Dalam konteks Islam, tarekah merujuk pada jalan atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pengamalan tasawuf dan bimbingan guru spiritual, mursyid. Saya ulangi, tarekah adalah dalam bahasa Arab berarti jalan atau metode. Dalam konteks Islam, tarekah merujuk pada jalan atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pengamalan tasawuf dan bimbingan guru spiritual atau mursyid. Kemudian yang ketiga, makrifat.
Makrifat dalam konteks Islam adalah pengetahuan dan pengenalan yang lebih mendalam terhadap zat pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara personel atau intuitif. Maksudnya melihat Tuhan secara dekat melalui mata hati dan merasakan secara langsung. Nah, setelah kita paham pengertian syariat, tarekat, dan makrifat, maka mari kita gabungkan. Kita tarik benang merah di antara ketiganya. Kita cari hubungannya agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat mudah kita pahami. Ayo kita hubungkan. Sesuatu yang harus, wajib dilakukan adalah syariat. Dan wajib menggunakan metode atau cara yang telah ditentukan, Quran atau hadis, tarekah, dengan tujuan untuk mengetahui dan mengenal Allah lebih dalam secara intuitif. Saya ulangi, sesuatu yang harus, wajib dilakukan syariat, dan wajib menggunakan metode atau cara yang telah ditentukan oleh Quran dan hadis, tarekah, untuk sebuah tujuan mengetahui dan mengenal Allah lebih dekat, merasakan secara intuitif, secara personality. Contoh, salat adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus kita lakukan, syariat. Dan wajib menggunakan metode, cara bersolat, cara melakukan salat yang tentunya syarat rukunnya dan semua yang berhubungan dengan salat itu pun ditentukan oleh Quran dan hadis. Itu tarekah. Kemudian apa tujuan salat? Ya, untuk mengetahui dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengenal secara langsung, secara personality, agar merasakan dekat dengan Allah. Makrifat. Dari penjelasan tadi, maka kemudian dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa ilmu fikih termasuk bagian utama dari tarekat. Mengapa saya memahami demikian? Karena yang mengatur tentang tata cara sholat adalah ilmu fikih. Tata cara berpuasa adalah ilmu fikih. Haji diatur dengan ilmu fikih. Dan semua yang terkait dengan rukun Islam yang wajib kita lakukan, itu metodenya, tata caranya dilakukan dengan ilmu fikih. Artinya tarekahnya adalah fikih. Metodenya adalah fikih. Dari mana sumbernya? Ilmu fikih itu dari mana sumbernya? Ya, dari Al-Quran dan hadis. Nah, karena ilmu fikih merupakan sebuah metode atau cara yang mengatur, yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan syarat-syarat syariat yang wajib, seperti sholat, puasa, haji. Maka kemudian saya memahami sebagai bagian yang utama dalam tarekat. Selama ini kan enggak. Selama ini yang terjadi, fenomena yang terjadi di kalangan umat,
Tarekah itu hanya seolah-olah berkutat pada cara berzikir. Jenis bacaan berzikir, berselawat, jenis selawatnya. Padahal fikih itu adalah tarekah yang utama, karena yang mengatur syariat yang utama. Apa yang timbul kemudian? Efek dari fenomena ini berakibat pada anggapan bahwa orang yang tidak mengikuti tarekah tertentu dianggap seolah-olah, dalam tanda kutip, seolah-olah dianggap tidak makrifat kepada Allah. Padahal dengan cara melakukan perintah sholat, melaksanakan kewajiban sholat, puasa, zakat, dan semua rukun Islam, itu adalah tata cara yang utama untuk menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan metode yang, atau tarekah, metode, tata cara yang wajib dilaksanakan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sudah makrifat. Bahkan mursyidnya langsung beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti biasa di setiap akhir video, di setiap akhir pembahasan, saya sisipkan syair sederhana yang berkaitan dengan topik yang kita bahas. Syair sederhana mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terdampar, karya Al-Afdal. 9 bulan berlayar dari negeri kesunyian, terdampar di Pulau Harapan, diliputi kebingungan dan kecemasan, lupa asal dan tak tahu tujuan. Mereka disambut sang penghuni, walau tanpa kepastian mereka mengikuti. Kenikmatan sementara yang mereka janjikan, mereka nikmati. Memenuhi ego mereka sendiri, terbuai oleh kuasa sang penghuni. Tiba-tiba datang seorang lelaki, memikul peta dan catatan suci, membawa kabar bahwa pulau ini akan segera tenggelam, bersiap untuk segera pergi menuju negeri kekal abadi. Sebagian tak peduli dengan satu alasan, pulau ini adalah akhir dari tujuan, penuh kenikmatan, berlomba mengejar walau tak tahu batas kepuasan. Sebagian peduli mempercayai sang lelaki, mendengar, menyimak sepenuh hati, dengan seksama mengikuti petunjuk suci sesuai arahan yang terkandung dalam catatan suci. Saat kehancuran pun tiba, Pulau Harapan dihantam badai bergelora, hancur porak-poranda.
mengubur harapan, meninggalkan penyesalan, menyesal dalam ketersiksaan. Sementara yang lain berlayar dengan tenang menuju kenikmatan abadi. Ya, terima kasih. Demikianlah akhir video kita, akhir pembahasan kita. Sekelumit membahas tentang pengertian tarekat. Sekali lagi, itu hanya pemahaman saya. Apa yang saya paparkan hanya pemahaman saya. Dan untuk mengukur, mengecek kebenaran pemahaman saya. Maka Anda yang tidak sepaham, silahkan tulis di kolom komentar. Dan ikuti video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.